Om Swastiastu, bertemu lagi dengan saya Loh Artayani SPD. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran administrasi umum, yaitu tentang memahami administrasi untuk kelas 10 akuntansi. Baik, untuk pelajaran kita kali ini akan membahas beberapa materi penting terkait dengan memahami administrasi. Di antaranya yang pertama itu adalah pengertian administrasi, yang kedua itu adalah ciri-ciri administrasi, yang ketiga fungsi administrasi, yang keempat tujuan administrasi, dan yang kelima itu adalah jenis administrasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi. Kata administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrate. Ad artinya intensif dan ministrate artinya adalah melayani, membantu atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administrasi disebut dengan administration, yang berarti tata usaha. Secara umum, administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi ini mempunyai peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Dalam arti sempit, administrasi merupakan bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sementara itu, dalam arti luas, administrasi merupakan semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil. Nah, berdasarkan definisi administrasi, ada 3 hal penting yang terkandung dalam administrasi. Apa saja itu? Yang pertama itu administrasi adalah sebuah seni sekaligus proses. Yang kedua, administrasi terdapat unsur-unsur tertentu. Yang ketiga, dalam administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia, di mana administrasi tersebut mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang hal-hal penting yang terkait dalam definisi administrasi tersebut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah dalam administrasi itu dikatakan sebagai sebuah seni sekaligus proses. Nah, karena di sini dianggap sebagai seni, maka administrasi membutuhkan kiat khusus yang sifatnya kondisional dan situasional karena selalu terkait dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Nah, yang kedua, administrasi dikatakan kalau dia memiliki unsur-unsur tertentu. Apa saja unsur-unsurnya? Yang di antaranya itu adalah terdapat 2 atau lebih orang di dalamnya, terjadi kerjasama antar orang tersebut yang sifatnya formal dan hierarkis, dan memiliki tujuan, terdapat tugas, serta yang terakhir itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia, di mana administrasi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini sudah sangat jelas sekali. Jadi, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang kedua yang dibahas itu adalah apa sih ciri-ciri administrasi? Administrasi itu memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, administrasi memiliki tujuan yang jelas.
Yang kedua, di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Yang keempat, di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Dan yang terakhir, ciri dari administrasi itu adalah kegiatan dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Oke, setelah kita tadi membahas tentang ciri-ciri administrasi, maka pertanyaannya sekarang, apa sih fungsinya administrasi? Kenapa kita harus belajar administrasi? Yang pertama, secara umum anak-anak, itu fungsi administrasi ada 7. Yang pertama, itu ada perencanaan, yang kedua ada penyusunan, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada laporan, yang kelima ada penyusunan anggaran, yang keenam ada kompetensi teknis substansi, yang ketujuh ada pengarahan directing. Oke, yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan ini sering juga diistilahkan dalam bahasa asing yaitu planning. Planning adalah kegiatan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyusunan perencanaan. Yang kedua, penyusunan atau organizing. Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga itu adalah fungsinya koordinasi atau coordinating. Coordinating merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keempat itu adalah laporan atau reporting. Reporting merupakan aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan ataupun tulisan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. Yang kelima itu fungsinya adalah penyusunan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Yang keenam itu adalah kompetensi teknik substansi atau sering diistilahkan dengan staffing. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, perlengkapan di dalam organisasi tersebut. Dan fungsi administrasi yang terakhir itu adalah pengarahan atau directing. Pengarahan atau bimbingan merupakan aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dijalankan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, setelah kita tahu fungsi-fungsi administrasi, terus apa sih tujuan dari administrasi ini? Kenapa dianggap sangat penting? Nah, kenapa administrasi ini merupakan suatu kegiatan yang krusial? Karena ternyata di sini ada beberapa tujuan dari administrasi. Nah, apa saja tujuannya? Yang pertama itu adalah dengan administrasi maka bisa dilakukan yang namanya penyusunan program usaha. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan organisasi. Yang ketiga itu adalah memantau aktivitas administrasi. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan usaha. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu menyusun program usaha. Setiap organisasi membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam menyusun program kerja unggulan. Nah, informasi dan data inilah yang dapat diperoleh dari aktivitas administrasi. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan organisasi. Sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data. Melalui informasi dan data tersebut, maka selanjutnya
organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memantau aktivitas administrasi. Dengan adanya administrasi yang baik, maka organisasi atau perusahaan dapat memantau apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa sebuah kegiatan itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, tujuan dari administrasi itu adalah untuk memastikan keamanan kegiatan usaha. Dengan adanya proses administrasi, maka setiap aktivitas dan transaksi akan tercatat secara jelas dan terperinci. Nah, demikian tujuan administrasi. Kenapa administrasi ini dibilang kegiatan yang sangat penting dan krusial untuk dilaksanakan. Baik, ketika kita sudah mengetahui tujuan-tujuan administrasi, maka kita harus tahu dong apa saja jenis-jenis administrasi itu. Jenis-jenis administrasi secara umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah administrasi publik, yang kedua administrasi pembangunan, dan yang ketiga adalah administrasi lingkungan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, itu adalah administrasi publik. Dalam administrasi publik, pokok kajian yang dibahas adalah 3 elemen utama dalam sebuah negara. Nah, apa saja ketiga elemen tersebut? Yaitu diantaranya adalah lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Nah, yang kedua, administrasi pembangunan. Dalam sistem administrasi ini itu dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik serta maju pada beberapa aspek. Dan yang ketiga, jenis administrasinya itu adalah administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Baik, demikian pemaparan materi kita hari ini. Semoga sudah jelas ya. Untuk materi kita hari ini kita tutup saja sampai di sini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Om Santi Santi Santi.